Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang penggunaan pupuk majemuk yang menurut saya itu akan membuat kita rugi. Nah, kok bisa teman-teman? Maksudnya seperti apa dan bagaimana konsepnya? Kok bisa kalau kita menggunakan pupuk NPK atau pupuk majemuk untuk kelapa sawit itu bisa membuat kita rugi? Seperti apa gitu loh. Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang sudah saya alami, sudah saya jalani di kebun saya dan saya bagikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat dan setidaknya menjadi bahan perbandingan bagi teman-teman dalam melaksanakan tata laksana berkebun kelapa sawit di kebun kalian masing-masing. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke tema yang akan kita bahas, yaitu penggunaan pupuk majemuk itu bisa membuat kita rugi. Kok bisa? Bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Tentu teman-teman, kita sebagai petani tentunya harus cukup cerdas dalam memilah mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien untuk kita lakukan. Jadi kita jangan hanya sekedar mendengar cerita orang, pakai pupuk ini bagus, ini pupuk ini untuk memperbesar, ini pupuk ini untuk ini, jangan gunakan pupuk ini, nanti bisa begini begini begini. Ya, tentunya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang biasanya berbicara seperti itu. Bahkan orang yang tidak memiliki kebun itu biasanya juga bisa berbicara seperti itu. Dan kita yang memiliki kebun tentunya malah bingung dengan hal tersebut. Maka dari itu kita harus memang benar-benar mempelajari betul-betul bagaimana kita memelihara kebun sawit kita itu supaya efektif dan efisien. Karena apa teman-teman? Pemupukan itu adalah salah satu faktor yang memang mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dalam perawatan kebun sawit. Ya, dibanding dengan perawatan sanitasi, pembelian benih, tentunya perawatan pemupukan ini akan jauh lebih memakan biaya yang lebih besar karena memang berkelanjutan. Kalau benih sekali beli saja sudah cukup. Kalau perawatan sanitasi mungkin hanya 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali mungkin bisa kita lakukan. Namun kalau pemupukan kita harus lakukan setiap bulan. Itu saran saya. Kalau saya selalu melakukannya setiap bulan, terkecuali ketika musim kemarau seperti saat ini. Jadi saya tunda terlebih dahulu. Alasannya apa? Kalian bisa lihat atau cek di video-video saya yang membahas tentang larangan atau waktu-waktu pemupukan yang baik dan benar. Jadi teman-teman, mengapa NPK bisa membuat kita rugi? Sebenarnya bukan masalah kandungannya, bukan masalah efektif dari unsur-unsurnya, efektivitas dari unsur-unsurnya, atau bisa membuat bunga rontok, atau bisa membuat buah kecil, atau bisa membuat pelepah menjadi kering. Bukan itu, teman-teman. Yang saya bahas di sini adalah efisiensi biaya. Karena seperti yang sudah saya bahas di awal video bahwa kita harus benar-benar memahami bagaimana caranya kita itu efektif dan efisien dalam perawatan. Itu yang terpenting. Karena seperti ini teman-teman, pohon sawit itu sama halnya dengan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Jadi bahwa kompleks sekali di dalam tumbuh kembang kelapa sawit itu. Seperti manusia, manusia tidak bisa harus terus-menerus dikasih protein misalkan, atau terus-terusan dikasih vitamin. Tentu tidak, karena manusia memiliki kebutuhan yang kompleks, baik itu protein, zat besi, dan lain sebagainya. Ketika kita defisiensi satu unsur saja yang memang itu mikro atau kecil, tentunya itu akan berakibat fatal terhadap tubuh manusia. Sama halnya dengan sawit. Sawit ini tidak
hanya membutuhkan nitrogen saja, tidak hanya membutuhkan fosfat saja, tidak hanya membutuhkan kalium saja atau kalsium saja atau magnesium saja atau boron atau hal lain sebagainya. Semuanya itu diperlukan. Dan yang menjadi berita buruknya bahwa kelapa sawit ini membutuhkan nutrisi-nutrisi itu dalam jumlah yang cukup besar. Apalagi ketika sudah produksi dengan usia yang cukup tua, maka kebutuhan nutrisi-nutrisi itu akan semakin besar. Nah, dari landasan itu bisa kita pahami teman-teman bahwa semakin banyak kita memberikan pupuk, semakin banyak kita memberikan nutrisi, maka akan semakin baik hasilnya untuk kebun kita. Lalu ada yang mengatakan kalau kita memberikan pupuk banyak, apakah itu tidak overdosis? Tidak, teman-teman. Tidak akan overdosis. Karena apa? Kita sebagai manusia, sebagai naluri, tentu kita tidak akan menebarkan pupuk yang terlalu banyak. Karena apa? Sebelum sawit kita overdosis, maka kantong kita yang akan overdosis duluan. Itu yang pasti. Jadi ya secara akal sehat tidak mungkin kita akan menebar satu karung urea di satu pokok batang sawit, itu sudah hal yang mustahil. Jadi jangan berpikiran sejauh itu. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa sawit itu memerlukan kebutuhan nutrisi yang kompleks, maka kita harus memberikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, yang jadi berita buruknya tadi bahwa sawit membutuhkan cukup banyak nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, karena memang sawit ini berbatang besar dan berakar serabut serta berbuah sepanjang tahun. Itu yang harus kita pelajari. Nah, setelah kita mengetahui landasan-landasan itu, dasar-dasar itu, kita harus kalkulasikan, kita harus hitung-hitungan seberapa banyak biaya yang akan kita keluarkan. Itu yang terpenting. Bukankah NPK sudah memenuhi segala unsurnya, dari natrium, dari nitrogen, dari kalium, dari fosfat, dan pasti ada juga plus boronnya juga biasanya ada di NPK. Memang betul, di dalam satu pupuk NPK itu memiliki nutrisi yang kompleks yang memang dibutuhkan oleh tumbuhan kelapa sawit. Namun sekali lagi, apakah efisiensi biaya ada di sana? Itu yang terpenting. Ketika kita membeli satu karung NPK dengan 3 karung pupuk tunggal, itu tentu biayanya akan mahal 3 karung pupuk tunggal. Misalkan NPK harga 600.000, kemudian KCL 400.000, urea 350.000, dan TSP 450.000. Tentunya itu sudah menjadi 1.300.000 dibandingkan dengan NPK yang hanya 600. Loh, berarti mahalan pupuk tunggal ketimbang pupuk NPK. Betul, kalau kita kalkulasikan seperti itu. Namun, apakah kandungan yang ada di dalam NPK itu sama besarnya dengan di pupuk tunggal? Ketika NPK 16 kali 16 kali 16 atau yang 15 kali 12 kali 9 atau yang lain sebagainya, kita bisa menghitungnya di sana. Ketika sawit kita memerlukan urea dengan jumlah yang besar 46%, ketika pupuk tunggal itu 46 itu ureanya, berarti dalam 1 kilogram ada hampir setengah kilogram itu unsur ureanya, yang lainnya adalah bahan-bahan yang lain atau cangkangnya, dibandingkan dengan NPK yang hanya memiliki 16%. Berarti bisa dikatakan ketika harus memenuhi urea 46% sama dengan pupuk tunggal, maka NPK memerlukan 3 kali dosis dari pupuk tunggal. Berarti kalau kita kalkulasikan, kita harus membeli NPK 3 karung, 600.000 dikali 3 berarti 1.800.000. Nah, itulah
cara kasarnya kita menghitung teman-teman. Begitupun dengan TSP, begitupun dengan KCL. Ketika kita memenuhi kebutuhan TSP dengan unsur 52%, tentunya ketika kita menggunakan NPK harus 3 kali dosis NPK baru bisa menyamai dari dosis pupuk tunggal. Berarti secara kasar kita kalau ingin memupuk dengan dosis yang sama, kita beli 3 karung pupuk tunggal sama dengan 3 karung pupuk NPK. Nah, di sana baru kita ketemu mahalan mana? Mahalan NPK atau mahalan pupuk tunggal. Maka dari itu teman-teman, silahkan boleh saja kalau kalian ingin menggunakan NPK dengan iming-iming atau memang kalian sudah merasakannya bahwa dengan menggunakan pupuk NPK buah sawit kalian itu besar-besar, bagus-bagus, ya silahkan saja. Namun menurut saya efektivitas dan efisiensi biaya itu harus kita hitung. Karena teman-teman, yang dikatakan rugi itu bukan hanya kita modal 1000 kita jual 500, bukan. Tapi dengan artian seharusnya kita dapat 2000 namun kita hanya mendapatkan 1500, itu juga sudah bisa dikatakan rugi. Maka dari itu teman-teman, ya kita harus lebih cermat dan lebih teliti serta lebih bijak dalam mengurus kebun kelapa sawit kita. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.